membuat regulasi adalah partai politik. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Manokwari. Turut hadir anggota KPPS, unsur Forkopimda Manokwari, perwakilan partai politik, serta insan pers di Manokwari. Dalam simulasi tersebut, anggota KPPS melakukan pemberian surat C pemberitahuan pada H-1 kepada warga, pembuatan TPS, kemudian proses pelaksanaan pemungutan suara hingga perhitungan suara di TPS. Di akhir pelaksanaan penghitungan suara juga dilakukan rekapitulasi dengan aplikasi Sirekap, sehingga hasil akhir langsung direkam dan diupload dalam aplikasi tersebut. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Manokwari, Sidarman dalam sambutannya mengatakan, setelah melaksanakan BIMTEK bagi KPPS, kemudian selanjutnya dilakukan simulasi di lapangan, agar anggota KPPS bisa melaksanakan pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi suara sesuai aturan yang berlaku. Pada kesempatan tersebut, Sidarman juga mengingatkan agar KPPS menjalankan tugasnya sesuai koridor yang sudah ditetapkan. Sebab jika terciduk melakukan hal-hal di luar ketentuan, maka sanksi hukum telah menanti. 1.711 KPPS kita BIMTEK, dan itu kewajiban dan kita harus membimtek seluruh KPPS. Tujuannya adalah supaya teman-teman KPPS yang kita rekrut yang akan melaksanakan pelaksanaan pemilu nanti itu, mereka mempunyai pandangan yang sama, visi yang sama, kemudian pengetahuan yang sama terkait pelaksanaan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi di TPS nanti. Saya sangat berharap nanti kegiatan ini memang hanya datang perwakilan KPPS saja, tapi saya berharap ini bukan sebuah kegiatan yang sekedar menunaikan kewajiban, karena ini memang perintah pimpinan untuk kita laksanakan. Saya berharap itu tidak hanya sekedar melaksanakan program, tapi betul-betul teman-teman KPPS setelah kemarin kita BIMTEK, secara teori kita sudah sampaikan semua regulasi-regulasi dari H-5, H-3, H-1 sampai hari pelaksanaan, sampai 1 hari setelah pelaksanaan itu apa yang dikerjakan. Kemarin itu hanya teorinya, sekarang kita lihat langsung. Sementara itu, Ketua KPU Manokwari, Christine Rumkabu menambahkan, terkait dengan syarat wajib yang harus dibawa ketika menyalurkan hak suaranya, harus membawa KTP elektronik dan juga formulir C pemberitahuan yang telah dibagikan oleh KPPS pada H-1 jelang pemungutan suara. Walau demikian, jika terdapat warga yang merasa tidak mendapat formulir C pemberitahuan, tidak menjadi soal sepanjang terdata dalam DPT di TPS tersebut dan membawa KTP elektronik. Pada hari pemungutan suara, para pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT akan dilayani mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Sedangkan daftar pemilih tambahan atau DPTB mulai dilayani pukul 11 hingga pukul 1 siang. Kemudian daftar pemilih khusus atau DPK berlaku mulai pukul 12 siang. Untuk pemilih itu sendiri kita kategorikan itu ada 3. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, kemudian pemilih yang kita sebut pemilih tambahan yang kita bilang DPTB, kemudian pemilih DPK, pemilih khusus. Jadi DPT itu sendiri dan DPTB adalah mereka yang sudah terdaftar. Jadi mereka yang sudah terdaftar, mereka menggunakan hak pilih untuk DPT itu dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Kemudian DPTB itu dari jam 11, dari jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Kemudian DPK itu dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Kemudian mekanismenya bahwa pelaksanaan pendistribusian C pemberitahuan itu petugas KPPS akan memberitahukan kepada semua warga yang tentunya mereka yang sudah terdaftar di dalam DPT. Ketika mereka menyerahkan pemberitahuan, berarti itu menjadi pemberitahuan kepada pemilih untuk datang ke TPS, karena di dalam pemberitahuan itu berisikan nama, waktu pelaksanaan,
kemudian tempat pelaksanaan, kemudian TPS-nya TPS berapa, kemudian hari tanggal pelaksanaan, itu yang menjadi pemberitahuan kepada warga masyarakat. Tetapi juga ketika ada yang mungkin pada saat pendistribusian tidak berada di tempat, di rumah, itu mereka bisa datang saja ke TPS, dan di TPS itu nanti akan ditempel mereka yang terdaftar di dalam DPT. Itu meyakinkan kepada pemilih itu bahwa dia datang ke TPS walaupun tanpa cek pemberitahuan. Ketika dicek di DPT bahwa namanya ada, tetapi juga dicek di DPT online namanya ada, itu dia bisa langsung masuk untuk memilih. Diketahui, pada wilayah Manokwari jumlah tempat pemungutan suara atau TPS terbanyak terdapat pada distrik Manokwari Barat, yakni sebanyak 320 TPS, terdiri dari Kelurahan Wosi 90 TPS, Kelurahan Manokwari Barat 80 TPS, Kelurahan Manokwari Timur 26 TPS, Kelurahan Sanggeng 41 TPS, Kelurahan Amban 46 TPS, dan Kelurahan Padarni 32 TPS. Tim Liputan mengabarkan.